Sunan Derajat, bagian dari Wali Songo yang lahir dari keluarga wali. Beliau adalah putra bungsu Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila. Beliau juga merupakan adik kandung dari Sunan Bonang. Sunan Derajat yang memiliki nama asli Raden Khosim lahir pada kisaran tahun 1470 Masehi. Pendidikan awal Raden Khosim bermula dari pesantren Ampel Denta di bawah bimbingan ayahnya sendiri, Sunan Ampel. Pesantren Ampel Denta menjadi tempat pendidikan para santri yang menghasilkan beberapa wali seperti Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Kalijogo, serta Sunan Gunung Jati. Selain mendalami masalah keagamaan, Raden Khosim juga mempelajari berbagai adat istiadat kebudayaan Jawa. Latar belakang keluarga ibunya, Nyi Ageng Manila, yang merupakan putri dari Adipati Tuban, memberikan kesempatan bagi Raden Khosim untuk mendalami kebudayaan Jawa. Pengetahuan inilah yang kelak akan membuat Raden Khosim memahami sosioantropologi kebudayaan Jawa, hal yang sangat penting untuk berdakwah di tanah Jawa. Raden Khosim dikenal memiliki sensitivitas terhadap kehidupan sosial masyarakat Jawa. Pada masa-masa tersebut, Raden Khosim menyaksikan banyak masyarakat yang hidup dalam kemiskinan. Setelah belajar di Ampel Denta, Raden Khosim pergi ke Cirebon untuk belajar kepada Sunan Gunung Jati. Sunan Ampel mengirim Raden Khosim ke Cirebon untuk menambah kedalaman pengetahuan agama putranya tersebut sebelum berdakwah menyebarkan agama Islam. Selama belajar di Cirebon, Raden Khosim kemudian dinikahkan dengan Dewi Sufiah, putri Sunan Gunung Jati. Setelah menikah, Raden Khosim tinggal di desa Kadrajat. Dari sinilah Raden Khosim selanjutnya lebih dikenal sebagai Pangeran Derajat. Oleh Sunan Gunung Jati, Raden Khosim diminta membantunya berdakwah di Cirebon. Raden Khosim yang dikenal oleh penduduk Cirebon dengan nama Pangeran Derajat tidak kesulitan membantu dakwah Sunan Gunung Jati. Bahasa Cirebon yang masih mirip dengan bahasa Jawa memudahkan Pangeran Derajat berkomunikasi dengan penduduk setempat. Pada sebuah sidang para wali di Istana Pangkuwati, Raden Khosim diangkat sebagai wali. Raden Khosim selanjutnya lebih dikenal sebagai Sunan Derajat. Beberapa tahun kemudian, Raden Khosim beserta keluarganya kembali ke Ampel Denta. Sesampainya di Ampel Denta, Sunan Derajat diperintahkan oleh Sunan Ampel untuk berdakwah di pesisir sebelah barat Gresik. Sunan Derajat sampai di sebuah tempat yang bernama Desa Banjarwati, bagian pesisir sebelah barat Gresik. Tempat ini sekarang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Lamongan. Di desa tersebut, kehadiran Sunan Derajat disambut baik oleh Ki Mayang Madu dan Mbah Banjar, dua orang sesepuh kampung. Aktivitas dakwah Sunan Derajat dimulai dengan membuat surau dan mengajar mengaji penduduk sekitar. Sunan Derajat berinteraksi sangat dekat dengan penduduk desa. Sikap Sunan Derajat ini membuat beliau lebih mudah dalam berdakwah menyebarkan agama Islam. Di antara Sunan anggota Wali Songo, Sunan Derajat dikenal memiliki banyak nama. Selain Raden Khosim sebagai nama asli, Sunan Derajat juga dikenal sebagai Mas Saik Munat, Raden Syarifuddin, Maulana Hashim, Pangeran Kadrajat, dan Sunan Mayang Madu. Nama-nama tersebut diperoleh melalui pengembaraan Sunan Derajat ke berbagai tempat di Pulau Jawa. Raden Patah, memimpin Kesultanan Demak, juga sempat memberikan gelar kepada Sunan Derajat, yaitu Sunan Mayang Madu. Gelar ini diberikan kepada Sunan Derajat sudah berdakwah di Banjarsari. Unsur-unsur kebudayaan Jawa juga menjadi bagian dari strategi dakwah Sunan Derajat. Dalam berbagai kesempatan, Sunan Derajat juga memainkan wayang untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam. Sebagaimana halnya Sunan Bonang, Sunan Derajat juga dikenal mampu mengubah tembang-tembang Jawa dengan iringan gamelan yang bermuatan ruhaniyah keislaman. Kelompok-kelompok masyarakat yang hidup dalam kemiskinan juga menjadi perhatian utama Sunan Derajat. Dalam dakwahnya, Sunan Derajat menekankan pentingnya solidaritas dan gotong royong dalam masyarakat.
Sunan Derajat dikenal sebagai ulama yang memiliki jiwa sosial tinggi. Beliau sangat memperhatikan nasib kaum miskin serta pencapaian kesejahteraan sosial masyarakat. Sunan Derajat terlebih dahulu memberikan perhatian terhadap kehidupan sosial. Setelah itu, Sunan Derajat baru menyampaikan tentang ajaran Islam. Ajaran tentang etos kerja dan kedermawanan sangat ditekankan oleh Sunan Derajat. Beliau juga mengajarkan kepada penduduk tata cara membangun rumah atau membuat tandu untuk mengangkut orang sakit. Ajaran Sunan Derajat ini pelan-pelan menjadi identitas masyarakat di Nusantara tentang pentingnya kerjasama di antara sesama. Masyarakat di Jawa mengenalnya sebagai gotong royong, saling membantu untuk kepentingan bersama. Sikap simpatik Sunan Derajat ini berhasil mengambil hati masyarakat. Perlahan-lahan semakin banyak masyarakat yang mengikuti ajaran yang disampaikan Sunan Derajat. Dalam penyampaian ajaran Islam, Sunan Derajat membuat sebuah falsafah yang dikenal sebagai Pepali Pitu atau 7 ajaran dasar. Pepali Pitu merupakan ajaran yang dijadikan pijakan dalam kehidupan. Jika Anda suka video kami, jangan lupa untuk subscribe, like, dan memberi komentar. Nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video terbaru kami. Terima kasih.